juga akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan, agar semua itu agar kami bisa lakukan Tuhan, agar kami bisa memuji memasukkan nama-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Sebelum kami memuji memasukkan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kau ampuni akan dulu kesalahan kami Tuhan, yang kami lakukan sengaja maupun yang tidak sengaja, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang tidak menyukakan hati-Mu Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah Tuhan, agar Engkau sertai mereka Tuhan, agar mereka bisa ikut beribadah pada online pada hari Sabtu ini Tuhan, agar mereka bisa memuji memasukkan nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, agar di saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar mereka bisa duduk diam Tuhan, agar mereka bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar bisa menyerah dan agar bisa melakukan firman-Mu Tuhan, agar firman yang kami dengar semua Tuhan akan bisa menjadi rema dan agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kok kami tidak lupa berdoa Tuhan, kok hamba-Mu yang nanti akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar Engkau berkati dia Tuhan, agar dia bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan yang menonton ibadah online pada hari Sabtu ini Tuhan, agar kami semua diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Gimana nih? Masih pada semangat? Masih dong. Masa mau loyo kan? Ini udah hari Sabtu, udah saatnya kita memuji membesarkan nama Tuhan, dan kita angkat satu pujian yang berkata, dalamnya samudra, di dalam masih pada semangat? Haleluya. Masih pemuda, masih pada muda-muda semua, pasti masih semangat.
Nah, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran Sebagian firman dari firman Tuhan dan kita duduk diam. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Kita jangan buka yang lain-lain. Kita tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita angkat satu pujian yang berkata alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
Shalom, pemuda remaja GPD Immanuel Pekalongan, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Online malam hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah agungkan Tuhan kita. Tentu Tuhan sudah senang dan Dia bertata atas puji-pujian umatnya. Amin. Apa kabar hari ini? Tentu dahsyat luar biasa karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa bagi kita, bagi orang percaya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pendengaran kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita baca di dalam surat 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita semua sebagai orang-orang muda supaya kita jangan mau dianggap rendah karena kita orang muda. Jangan kita berkecil hati ketika orang menganggap kita muda, rendah. Karena kita muda ya. Tetapi firman Tuhan katakan, mari sebagai orang-orang muda jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan juga dalam kesucian kita. Puji Tuhan. Istilah muda, istilah kata-kata muda itu merupakan sesuatu kalau di daerah timur atau di budaya orang timur, muda itu konotasinya adalah seorang yang rendah, seorang yang belum ada pengalaman atau belum punya pengalaman, kemudian seorang yang belum banyak makan asam garam. Jadi orang muda kadang diremehkan, orang muda kadang disepelekan. Padahal di dalam hidup orang muda penuh dengan gejolak darah muda, penuh dengan semangat anak muda. Dan kita perlu tahu itu. Jangan kita tutupi, jangan kita sembunyikan. Nah, mari kita mau bangkitkan potensi kita. Kita anak muda di dalam Tuhan yang penuh dengan kreativitas dan produktivitas. Puji Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ayat yang kita baca pada malam hari ini mengajak kita supaya kita jangan mau dianggap rendah karena kita muda. Tetapi jadilah teladan supaya kita tidak direndahkan, tidak diremehkan oleh orang lain. Jadilah teladan selagi kita muda. Dan jadilah teladan bagi orang percaya juga bagi orang lain. Kemudian dalam perkataan kita bisa jadi teladan. Di dalam tingkah laku kita apalagi harus jadi teladan. Di dalam kasih kita harus jadi teladan. Dalam kesetiaan kita dan dalam kesucian kita harus jadi teladan. Harus jadi contoh, harus jadi panutan. Itu maunya Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita pemuda remaja supaya kita bisa membuat orang lain mendapat berkat. Lewat kehidupan kita orang lain menerima berkat. Mereka bisa meniru, mereka bisa mencontoh ya. Firman Tuhan sore ini Tante beri tema The Next Generation. Haleluya. The next generation. Puji Tuhan. Jadilah generasi yang akan datang yang penuh dengan potensi, penuh dengan kreativitas, penuh dengan daya guna. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nah, kita lihat mengapa generasi muda itu begitu penting. Generasi muda sangat penting bagi bangsa, bagi gereja. Sangat penting.
Kehidupan seorang muda, di saat kita muda, di saat itulah kita sedang kuat-kuatnya. Kita sedang dalam keadaan sehat dan dalam keadaan produktif. Sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik sebenarnya. Tapi mengapa justru pemuda, remaja banyak sekali yang mudah putus asa, patah semangat, bahkan bunuh diri karena sesuatu hal yang mereka alami. Padahal di dalam diri seorang muda itu adalah gambaran seorang yang sedang dalam masa kejayaan atau kuat, dalam masa yang penuh dengan energi. Tapi mengapa justru karena sesuatu hal, mungkin masalah hubungan dengan pasangan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah hobi dan lain sebagainya, seorang muda bisa cepat sekali menjadi putus asa. Ini sangat disayangkan. Nah, padahal generasi muda itu begitu penting, begitu perlu, sangat diperlukan untuk bangsa ini, membangun bangsa ini, untuk membangun gereja Tuhan, membangun gerejanya. Oleh sebab itu mari pemuda remaja, jangan kau sia-siakan hidupmu. Kamu adalah the next generation. Jangan sia-siakan hidup kita, jangan sia-siakan hidup kalian. Mari kita ambil positif dari segala hal yang kita hadapi. Jangan selalu negatif. Aduh saya bagaimana ya? Aduh nanti piye ya? Aduh nanti gimana ya? Jangan. Kita berjalan bersama Tuhan. Pasti sanggup. Haleluya. Puji Tuhan. Nah sekarang kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. Injil Yohanes 21 ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Amin, puji Tuhan. Artinya begini, saudara, arti dari ayat ini bahwa Tuhan berkata pada waktu itu kepada Petrus. Tuhan berkata kepada Petrus, sesungguhnya Petrus ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi artinya generasi muda itu sebenarnya punya hak kebebasan, punya potensi yang terpendam yang bisa dilakukan di saat kita muda, di saat usia kita masih kuat seperti sekarang ini. Kalian bisa melakukan apa saja, kita bisa lakukan apapun sesuai kehendak kita. Beda kalau sudah tua. Kalau sudah tua kita tentu tidak bisa seorang diri. Ada yang menolong kita, ada yang menuntun kita, ada yang menyuruh kita, ada yang menasehati kita, menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu. Beda dengan ketika kita dalam usia muda. Apa yang kita kehendaki, kita lakukan, kita perbuat karena kita masih muda, sesuai dengan kehendak kita. Dan ingat, harus dalam kondisi situasi yang positif. Jangan karena sesuai dengan kehendak kita, apa saja kita buat termasuk dosa. Jangan. Tapi kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan, mari sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan melenceng, jangan membuat hati Tuhan terluka atau menangis. Sehingga melihat kehidupan kita yang amburadul, tidak karuan, Tuhan menjadi sedih, Tuhan menangis karena kehidupan kita pemuda remaja sebagai tiang gereja dan tiang bangsa. Nah ayat ini
Tuhan sendiri berkata kepada Petrus supaya Petrus sadar ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau lakukan apa yang menjadi kehendakmu Petrus. Tapi kalau engkau sudah tua, engkau hanya mengulurkan tangan kepada orang lain yang akan menuntun engkau. Tidak bisa seenaknya, tidak bisa sekehendak hatimu. Demikian juga pemuda remaja GPD Immanuel Pekalongan. Saat kita hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19, jangan kita menjadi loyo, seperti kita tidak punya pengharapan, seperti kita tidak punya masa depan, tetapi gali potensimu. Apa yang bisa kau kerjakan semasa muda ini? Apa yang bisa kau buat semasa muda ini? Lakukan untuk sesama, terlebih untuk Tuhan. Ya, kita punya mungkin potensi apa dalam diri kita, bakat apa, talenta apa, karunia apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, itu pasti ada. Tinggal kita kita gali. Apa ya? Oh, saya suaranya lumayan lah, nggak fals-fals amat. Saya bisa nyanyi. Nah, itu potensimu di situ. Bisa menjadi penyanyi, bisa menjadi WL dulu di gereja, ya. Kemudian kita pikirkan lagi potensi apa kira-kira yang ada dalam diri saya ya. Oh, saya bisa main musik. Saya ngerti kunci-kunci, kunci A, kunci G, kunci C, kunci F. Saya tahu saya bisa main gitar. Saya bisa belajar lagi untuk memperdalam. Nah, itu menggali potensi, bukan memendam potensi. Lalu apalagi? Misalnya pandai berbicara, pandai berargumen, ya. Tentu kita bisa jadi seorang mentor, menjadi seorang mungkin pembawa firman, renungan di pemuda, ya. Oleh sebab itu gali potensimu, gali potensi kita. Jangan menganggap kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa melakukan sesuatu karena kondisi keluarga, karena keadaan ekonomi, karena keadaan fisik, keadaan lingkungan. Itu bukan menjadi alasan, itu bukan saingan kita, ya. Yang benar adalah semasa kita muda, saingan kita, ingat Tante katakan, saingan kita semasa kita muda adalah bujuk rayu iblis untuk supaya generasi muda meninggalkan Tuhan. Itu catat. Jadi saingan kita yang terberat yaitu ketika bujuk rayu iblis yang ingin membuat generasi muda meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Hati-hati. Dalam hal jodoh, dalam hal pasangan, dalam hal pacar, kekasih, seorang muda bisa meninggalkan Tuhan. Seorang muda bisa rawan untuk menjauh dari Tuhan. Masalah pekerjaan juga, masalah keluarga bisa membuat orang muda kecewa, putus asa, lalu meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau. Mari kita mau gali potensi kita. Kita mau supaya kita tidak, maaf, kita tidak terbawa oleh arus dunia ini. Jangan kena kepada bujuk rayu iblis. Kita mau lawan itu. Oleh sebab itu mari kita mau kondisikan keadaan pemuda remaja untuk dekat dengan Tuhan. Generasi muda, generasi yang akan datang, generasi yang diberkati Tuhan. Generasi yang menjadi berkat, generasi yang menjadi teladan sesuai dengan ayat pokok kita. Baik dalam perkataan. Kita jaga perkataan kita jaga tutur kata kita. Jangan suka mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kotor. Tante lihat kalau ketemu dengan pemuda jalanan, bukan pemuda di gereja ya, bukan anak Tuhan. Mereka gampang sekali mengeluarkan kata-kata kotor. Memanggil temannya pun dengan kalimat-kalimat kotor. Atau binatang, nama binatang. Itu sebenarnya bukan guyonan. Mereka melakukan itu mungkin mereka anggap guyonan, tapi sebenarnya itu membuat tersinggung. Karena dianggap sama dengan seekor binatang. Mari lewat tutur kata kita, lewat perkataan kita bisa jadi teladan.
Dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, jadilah teladan dalam perkataanmu, kemudian dalam tingkah lakumu. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu menjadi teladan buat orang lain. Orang lain melihat, orang lain mencontoh dan meniru. Jangankan orang lain, keluarga kita misalnya kita punya adik. Dia melihat ciciknya melakukan ini, melihat kakaknya melakukan ini. Dia bisa tiru, ya. Adik-adik kita yang masih kecil bisa meniru. Bahkan yang lucu lagi, meniru orang tuanya mungkin. Mamahnya sedang memakai lipstik, memakai pensil alis ya, kemudian memakai hair dryer. Nah si anak kecil ini melihat, lalu ketika mamanya keluar dari kamar, dia coba-coba itu lipstik mamanya, dia coreng-moreng mukanya, alisnya juga ikut poles-poles semuanya dengan bedak mamanya. Nah itu hal yang sepele. Ketika anak kecil melihat mamanya, kakaknya, ciciknya melihat mereka berdandan, maka si anak kecil ini merekam dalam memorinya. Lalu dia mengikuti cara itu. Nah bagaimana lagi dengan perbuatan kita pemuda remaja ketika dilihat orang luar. Loh itu orang gereja, loh itu anak Tuhan, itu pemuda remaja gereja. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia berbuat itu? Berarti saya boleh dong. Berarti saya juga enggak apa-apa kalau melakukan itu. Nah itu bahayanya. Oleh sebab itu firman Tuhan di 1 Timotius 4 mengatakan ayat 12. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Kita menjaga hidup kita jaga tetap setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga kita. Jangan sedikit-sedikit, aku minggat aja enggak setia sama keluarganya. Dimarahin sedikit, mutung, aku bisa kok hidup sendiri. Ya, menganggap dirinya hebat, bisa di luar kendali orang tua, di luar pengawasan orang tua. Padahal masih SMP, padahal masih SMA. Belum mandiri, belum bekerja, belum bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi sok bisa mandiri. Maaf ya, jadi jangan melakukan hal tersebut. Jangan kita lakukan, kita harus setia dalam kesetiaanmu, terutama kepada Tuhan. Kesetiaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Youth of Emmanuel hari-hari ini. Mereka setia datang rekaman di gereja, entah rekaman ibadah youth, entah rekaman ibadah raya, online, semuanya bisa membawa tugas masing-masing, pelayanan masing-masing dikerjakan. Tuhan senang dan Tuhan mencatat itu. Tuhan tidak pernah lupa itu dan Tuhan akan membuat masa depan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Menjadi the next generation yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Puji Tuhan. Nah kita akan melihat perbedaannya pemuda yang satu dengan yang lain. Kita tidak usah jauh-jauh lihat di luar sana, lihat Alkitab saja. Kita lihat contoh seorang Yusuf dan seorang Simson. Mereka sama-sama muda. Yusuf seorang muda yang berhasil. Simson pun sebenarnya dia seorang muda yang berhasil. Mereka memiliki kekuatan yang sama, mereka memiliki kesempatan yang sama. Mereka sama-sama diberkati Tuhan. Yusuf diberkati Tuhan, Simson pun diberkati Tuhan. Tetapi kenapa ada perbedaan antara Yusuf dan Simson? Kalau saudara mau tahu, perbedaan Yusuf dan Simson bukan pada panggilannya, bukan pada panggilan Tuhan, bukan. Tuhan sama-sama memanggil mereka untuk mereka jadi berkat. Tetapi yang membedakan Yusuf dan Simson yaitu pada karakternya. Pada karakter masing-masing. Yusuf mempunyai karakter yang taat. Yusuf mempunyai karakter yang mengalah. Yusuf mempunyai karakter yang dengar-dengaran. Meskipun dia alami banyak hal. Meskipun dia alami hal yang tidak enak. Diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan cara yang tidak baik. Tetapi Yusuf punya karakter yang baik. Dia sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Dalam panggilannya Tuhan oleh Yusuf dan Simson. Sama.
tetapi beda pada akhirnya. Nah, kita lari ke Simson. Bagaimana Simson? Simson pada awalnya baik. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan mau pakai Simson, tetapi salah karakter. Simson tidak memiliki karakter sebaik Yusuf. Simson mudah terjerat oleh cinta wanita. Dan wanita yang bukan anak Tuhan. Wanita yang di luar Tuhan, penyembah berhala. Sehingga pada akhirnya kekuatan Simson diketahui oleh wanita-wanita pilihannya. Sehingga membuat Simson jatuh, membuat Simson lemah. Dan akhirnya Simson mati. Demikian perbedaan antara Yusuf dan Simson, kita lihat karena perbedaan karakter. Bukan karena pilihan Tuhan, panggilan Tuhan, bukan. Tuhan sama-sama memanggil mereka untuk menjadi alatnya. Tetapi beda karakter. Sehingga Yusuf berhasil, Simson tidak. Simson harus menghadapi hal-hal yang di akhir hidupnya tidak enak. Dia tidak lagi memiliki kekuatan. Tapi pada akhirnya dia meminta kepada Tuhan. Kekuatan, sisa-sisa kekuatan tubuhnya. Dan dia bisa diberikan hal itu oleh Tuhan. Tapi dia pun harus mati. Saudara, kita masih muda. Tante katakan tadi bahwa orang muda itu jangan mau dianggap rendah. Jangan mau dianggap sepele. Jangan mau diremehkan. Karena kita muda. Tapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian kita. Amin. Puji Tuhan ya. Kita lihat Mazmur. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-145. Mazmur 145 ayatnya yang keempat. Kita lihat Mazmur 145 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu, mu besar. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu Tuhan. Amin ya. Ini harusnya pemuda remaja, the next generation harusnya memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita pemuda remaja, kita megahkan, artinya kita banggakan. Oh, Tuhan sudah kasih saya talenta, Tuhan sudah kasih saya potensi. Tuhan kerjakan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Saya tinggal di antara keluarga yang mengasihi saya, keluarga yang diberkati. Saya harus memegahkan pekerjaan Tuhan. Saya harus memegahkan karya-karya Tuhan dalam hidup saya. Bukan malah ngelempuruk bahasa Jawanya. Ya, bukan malah loyo, bukan malah jauh dari Tuhan. Kita seenaknya melakukan kehendak kita. Betul tadi di Yohanes dikatakan kita punya kebebasan untuk melakukan sesuatu sekehendak hati kita. Tapi kita dalam posisi jalur positif. Nah demikian juga Mazmur. Mereka angkatan-angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan akan memberitakan keperkasaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu setia. Dan Tuhan itu pasti memberkati pemuda remaja saat ini bahkan sampai masa depan kita terpelihara oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu baik dan rencananya indah bagi kita. Puji Tuhan. Nah, menjadi the next generation yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Jangan menjadi sontohan. Jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Tetapi menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Bagaimana Tuhan merancang sesuatu yang luar biasa bagi pemuda. Tuhan merancang sesuatu yang luar biasa. Yang tidak terpikirkan oleh kita. Puji Tuhan, kita buka di dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasalnya yang ke-17. Yehezkiel 17 ayatnya yang ke-18. Maaf, ayat yang ke-22. Yehezkiel 17 ayat yang ke-22.
23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Haleluya. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, dan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ini adalah gambaran pemuda, remaja, orang-orang percaya yang di dalam Tuhan. Tuhan sendiri berkata bahwa Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Jadi Tuhan sendiri akan memilih pemuda remaja. Tuhan sendiri akan memilih the next generation. Pilihan-pilihannya untuk ditanam oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menanam kira-kira ngawur apa enggak? Kira-kira bakalan layu apa enggak? Tentu tidak. Ayat selanjutnya jelas mengatakan, di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia atau yang muda itu bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon yang hebat, dikatakan di sini. Itulah rencana Tuhan bagi pemuda remaja. Jadi mari jangan putus asa, jangan kita ngelempuruk, jangan kita loyo, tetapi kita bangkit, kita gali potensi kita. Kita lihat potensi apa yang ada pada diri kita dan kita asah. Kita lakukan itu, kerjakan itu. Nanti Tuhan yang menyempurnakannya untuk kita. Sampai kita menjadi sempurna, ya. Nah, kita akan dibuat menjadi sebuah pohon yang hebat. Segala macam burung dan yang bersayap tinggal di bawahnya, bernaung di bawah pohon tersebut. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Tuhan akan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Akan menumbuhkan pohon yang layu. Itu rencana Tuhan, luar biasa. Jadi pemuda remaja jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Jangan mau dianggap remeh karena kita muda. Oh, kita kalau berhasil, kalau kita bisa berhasil tentu kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, pada akhir ibadah youth online recording ini, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. Tuhan pasti menjadikan kami the next generation, pemuda remaja yang potensial, pemuda remaja yang bersemangat, pemuda remaja yang produktif, pemuda remaja yang bisa menjadi teladan, baik dalam perkataan kami, baik dalam tingkah laku kami, dalam kesetiaan kami, dan dalam kesucian kami. Kami percaya firman Tuhan sudah mengajar kami untuk kami menggali potensi kami, dan kami mengerjakan bagian kami Tuhan untuk menjadi sempurna, karena Tuhan yang akan menyempurnakan kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami berkat di tengah keluarga kami, di tengah
komunitas sekolah, pekerjaan kami, di tengah gereja kami mau menjadi berkat, menjadi indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pemuda remaja GPD Immanuel Pekalongan, berkati ketua, sekretaris, bendahara, anggota, seluruh pemuda remaja, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Masa depan kami, masa depan yang penuh harapan dan ada keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari Tuhan, dan dengan persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai malam ini, besok akan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah online malam hari ini. Haleluya.